Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita lanjutkan konsultasi judul dan proposal skripsi ya. Nah, yang pertama punya Yarni. Penerapan media pembelajaran Whatwall untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, Ibu perhatikan beberapa kali menyajikan judul itu double P terus tuh. Kenapa kada teliti tuh? Siswa kelas 6 materi beriman kepada qada dan qadar pada materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Padang Besar Hulu tahun ajaran 2023-2024. Nanti diperbaiki ya Yarni. Harus teliti banget ya karena ini untuk proposal ya. Nah, terus yang di dalam kurung ini tidak perlu di dalam kurung ya. Di luar saja, hanya saja Whatwall ini karena dia nama ya, nama aplikasi atau sejenisnya cetak miring. Gini ya. Ini yang untuk dibuat nanti kelas 6. Kemampuan berpikir kritis siswa kelas 6. Siswa pada materi beriman kepada qada dan qadar pada mata pelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN tahun ajaran 2023 semester genap ya. Nih, genap. Oke. Udah jelas ya nih? Oke, Bu. Ya, Terima nanti kasih banyak sudah jelas. Ya, nanti materinya itu bisa aja disesuaikan ketika di lapangan ya. Yang penting jangan di semester ganjil, itu kemarin pesan Waka 1 ya. Oke, jadi sudah fix untuk Yarni ya, bikin aja proposalnya. Terus PTK harus ada memuat baik Wina Sanjaya atau Suharsini Arikunto. Kamu pilih salah satu ya, pilih salah satu yang untuk dipedomani. Sama perlu metode penelitian pendidikan Sugiono. Nanti di dalamnya situ ada judulnya metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D punya Sugiono. Sehingga kamu bisa nanti memanfaatkan ya cara mengukur kemampuan berpikir kritis. Kan berhitung di situ. Ya, jadi di buku Sugiono tadi ada cara menghitungnya ya. Nah, panduannya adalah jadi minimal 2 itu yang kamu jadikan pedoman dalam memandu kamu untuk melaksanakan langkah-langkah penelitian. Terus kalau tidak ada bukunya nanti Ibu bawakan. Kita ketemu hari Minggu ya, insya Allah. Ibu ada jadwal di STIK pagi
Terus siangnya kita bisa di ruang biro nanti ya. Untuk kalian yang mau tanda tangan di belangko, yang dekat-dekat aja, yang jauh seperti Muda, itu nantilah kita pikirkan gimana caranya ya. Eh, yang jelas kalian wajib tanda tangan duluan tuh di belangkonya, baru ibu tanda tangan ya. Tanda tangan kalian duluan, baru dosen PA. Tapi harus fix dulu isinya supaya kada tabulik-bulik lagi kayaknya. Jadi minimal pas datang besok itu ya, datang besok itu harus sudah punya fix judul yang akan diangkat, permasalahannya tuh sudah ada, sehingga kalau ada berubah itu paling sedikit gitu ya. Jadi bawa belangko cadangan, belangko yang sudah diisi dari rumah sama belangko cadangan. Jangan kayaknya Bu, itu print yang di printer yang di biro ada. Oh, jangan jangan mikirin punya di kalian bisa numpang di situ untuk memperbanyak dan sebagainya, jangan ya, jangan pragmatis. Jadi bawa sendiri dari rumah ya, belangko cadangan. Nah, kemudian punya Rahmat. Rahmat pakai D. Pengaruh uang saku terhadap kinerja siswa di ini kalau semuanya huruf besar ya, maka semuanya wajib tuh. Jangan Bapak palihan. Harus teliti. Nah, ya, mana Rahmat? Nggih, Bu. Madrasah Sanawiyah Salatiyah Bitin, Kecamatan Danau ya? Nggih, Bu. Danau Panggang. Namanya juga kalian bikin proposal. Proposal itu pengajuan. Harus betul-betul bisa meyakinkan pembimbing proposal kalian nanti ya. Kali ini meyakinkan ibu dulu nih. Kalau ibu sudah yakin ya ACC nih, maka kalian harus meyakinkan lagi pembimbing proposal kalian. Tetapi nanti seperti apa yang sudah disampaikan di rapat DPA yang ibu kasih linknya juga, itu nanti terserah biro juga ya. Jadi misal nih di dosen PA-nya di ACC, di dosen pembimbing proposal di ACC. Kami biro, jika kami melihat ini tidak sesuai dengan apa yang sudah kami umumkan pada awal itu ya, maka kami berhak tuh mengkat eh, proposal yang si mahasiswa tadi. Tapi tentu saja kami akan memberikan alternatif ya, karena kami ada untuk membantu dan mengarahkan mahasiswa. Ya, seperti itu gambarannya. Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oke. Oke ya Rahmat ya. Cari teori, kemarin sudah Ibu arahkan kan teorinya, teori yang stimulus respon, teori behavioristik ya. Di mana uang saku di situ kita eh, apa namanya, kita analisis dengan menggunakan teori stimulus. Ya, stimulus. Ya, gimana nih? Ada nggak pengaruhnya tuh si stimulus uang saku terhadap kinerja siswa? Ya. Nanti lebih spesifik lagi ketika di lapangan, Rahmat tuh. Nanti respondennya siapa? Itu harus betul-betul ditentukan. Kamu pakai teori apa untuk menentukan responden? Misalkan nih, purpose sampling misalkan berarti kamu dengan sengaja memilih responden ini tuh dengan sengaja, tidak acak. Nanti dia ada yang acak ya, random sampling namanya. Cara menentukan responden itu dengan secara acak, kada dipilih. Nah, misal nanti itu kamu lebih jelasnya baca buku metode penelitian kuantitatif. Rahmat, buku metode penelitian kuantitatif yang kamu pegang apa? Tunggu.
Seharusnya tuh langsung aja. Saya mengikuti metode penelitian kuantitatif yang Sugiono. Oh, saya Suharsini Arikunto, Bu. Oh, saya Enzir misalkan. Kayak gitu. Oh, saya Kreslo, Bu. Misalkan kayak gitu. Jangan eh, mesti berpikir lama gitu. Nah, oke kita tinggalkan. Nanti untuk yang kuanti, pembimbing proposalnya itu dosen-dosen statistik ya. Seperti Pak Nasrullah, Pak Syahrani, ya. Mungkin juga nanti kalau misal di ACC ketua ya, dosen lainnya. Terus punya ada pertanyaan ke Rahmat Rahmat pakai D. Tidak ada, Bu. Makasih, Bu. Jawab dulu yang tadi. Pakai buku apa? Buku Medpen apa yang dipegang yang jadi panduan? Soalnya kadang kala kalau kita penelitian tanpa ada langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian gitu. Harus ada panduannya. Habis ini, cara menentukan ini. Kalau bahapal kada kawa. Kada dapat kah? Kalau kada dapat pada aja kada tahu. Terus lanjut Rahmat I ya. Pemanfaatan artificial intelligence dalam menumbuhkan kreativitas guru fikih di MTS Intisyarul Mabarat. Kenapa kreativitas guru kada kreativitas siswa Rahmat I? Karena Bu Ai yang dari wawancara dengan bapaknya, Sidin yang apa mendapatkan ide-ide tuh kerancakannya di AI, gasan membantu Sidin lain ke siswanya Bu Ai. Terus nanti penelitiannya gimana nih? Kalau penelitiannya Ulun mendalami apa yang Sidin gunakan di AI Bu. Gimana tuh? Ibu kada paham? Contohnya Sidin ada beberapa madakan penggunaan AI yang pemanfaatannya tuh contohnya Pak Ano membantu dalam modul ajar sama dari Canva untuk medianya Bu. Terus kayak apa langkah-langkah penelitiannya nih? Kalau langkah penelitiannya Ulun menggunakan penelitian kualitatif yang pastinya Ulun wawancara, dokumentasi dan Wawancaranya eh, wawancara apa? Apa yang ditakuni? wawancara. Kalau wawancaranya menakun kayak bagaimana penggunaannya, bagaimana pemanfaat SIDIN dalam menggunakannya, Bu. Terus tahu itu kreativitas kayak Pak? Itu Tahu permasalahannya di sini tuh Ibu paham, Rahmat ini hendak menjelaskan pemanfaatan AI oleh guru, ya kan? Yang menjadi rancu di sini adalah kalimat frase dalam menumbuhkan kreativitas itu nah. Seolah-olah di sini Rahmat ini hendak menjelaskan peran artificial intelligence dalam menumbuhkan, hendak meneliti peran yaitu nah. Tapi perannya harusnya peran siapa? Tapi di sini apa kayak itu nah. Kan AI itu benda kan, bukan orang kan situ. Paham maksud Ibu lah di sini sehingga judul ini rancu gitu. Gini Ibu pertegas ya, ketika kita melaksanakan penelitian itu bukan eh, istilah yang ada pada judul itu bukan sekonyong-konyong ada. Istilah pada judul itu menggambarkan permasalahan yang diungkapkan, yang hendak dijawab dalam
dengan dilakukannya penelitian. Ini kayak apa nih anak menggambarkan nih kreativitas guru yang ditumbuhkan oleh pemanfaatan artificial intelligence. Bingung juga ibu pertanyaannya nih kayak apa, karena pertanyaan penelitiannya apa nah? Bagian wawancara Kak, Bu. Bukan, gini, rumusan masalah atau fokus penelitian itu satu ya. Kalau di kualitatif untuk S1 tuh yang stay raha selama ini tuh ibu arahkan sabuting aja. Bagaimana bla 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 bla. Bla blanya itu fokus penelitiannya. Nah, nanti ya itu akan diuraikan oleh teori. Yang satu tadi bisa beranak jadi 3, bisa beranak jadi 4, tergantung teori. Tahu teori lah. Misal nih, misalkan anak meneliti bagaimana desain pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Padang Basar Hulu, misal. Itu fokus penelitian. Hendak meneliti desain pembelajaran. Fokus penelitiannya itu. Lalu kita meneliti desain pembelajaran tadi dengan menggunakan teori sistem pembelajaran. Maka ya, yang sabuting fokus penelitian tadi jadi 4 pertanyaan penelitian. 1, bagaimana tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bla 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 bla. 2, bagaimana materi, ya. 3, bagaimana metode. 4, bagaimana evaluasi. Jadi pertanyaan penelitian itu bukan susunan wawancara, tetapi susunan wawancara itu diturunkan dari pertanyaan penelitian. Maka sudah lulus nih metode penelitian semuaan. Oke, ini aja nah jadi solusinya lah. Coba kita lihat. Ada 2 kan di sini, ada AI sama kreativitas. Coba dulu kita cari solusinya ya, Rahmat ya. Cari solusinya Oke, dulu. Bu. Nampakkah di layar kalian halaman Open Knowledge? Iya nampak Bu. Nah, coba di sini ya kita tadi artificial intelligence dan kreativitas dalam pembelajaran. Kita lihat apa saja. Nah, berarti kita ulang nih. Kreativitas aja bagaimana? Ini di layar kalian mengikuti layar ibu kah? Tinggi, Bu. Iya Bu. Hmm. Tinggi Bu ke bawah. AI dan kreativitas belajar. Coba ya. Ya harus kata kuncinya dicoba terus. Jadi Bu informasikan kepada kalian bahwa yang namanya judul itu gampang berubah ya. Yang jangan sampai berubah itu apa? Fokus masalah,
fokus penelitian. Kalau berubah itu semuanya jadi berubah, ya. Nah, coba kita lihat. Sini ya. Peran. Nah, ya kan? Rahmat, kelihatan nggak di layar kalian? Takutnya nggak ngikut ke layar kalian. Oh, Iya, Bu. Kelihatan? Baca Pang Rahmat itu yang Ibu klik tuh. Pemanfaatan artificial intelligence AI untuk mendukung pembelajaran di masa. Peran. Nih, belain kah layar kita? Peran, bukan pemanfaatan tuh. Ini Yalah. berarti peran. Ini Bu peran. Nah, ya itu kan yang Ibu bilang tadi. Gimana ya kita yang bagusnya? Ntar dulu lah. Nah, kalau Rahmat kan tinggal di ini aja, disesuaikan. Disesuaikan aja dengan yang di lapangan. Peran artificial intelligence untuk mendukung pembelajaran. Pendidikan agama Islam, ya, misalkan di mana. Terserah kalau mau yang di inti Syarum Barat, terserah. Nanti bisa kamu lanjutkan ke proposal ya. Yang jelas jangan jangan menyesal kalau skripsi itu kan tugas akhir. Jadi kalau kalau yang ideal tuh ya memang kita memang menggunakan segala daya upaya untuk mengerjakannya yang terbaik gitu ya, yang betul-betul memang penelitian kita itu akan berguna, akan signifikan. Peran artificial intelligence untuk mendukung pembelajaran di masa pandemi ini bisa dijadikan inspirasi ya Rahmat. Peran AI untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran. Nanti bisa aja kreativitas guru dan siswa. Kayak gitu. Supaya penelitiannya itu nanti betul-betul ini bermanfaat gitu ya. Dan dan apa namanya? Dan kompleks gitu. Gimana Rahmat, ada ide kah jadinya? Izin Bu, kalau misalnya itu kan Jari Bu tadi kan jangan pemanfaatan tapi peran. Kalau misalnya peran Enggak, Ibu nggak dijadikan bicara gitu. peran, Ibu nggak bicara gitu. Em, Ibu membaca ini nah. Nih, membaca ini. Sama kah? Di layar rubuhan pian lawan layar Ibu. ini Bu sama. Nah, itu kan peran tuh tulisannya. Kalau yang kada Ibu suka tadi dari judulmu, itu kata dalam menumbuhkan kreativitas guru itu nah, yang bikin rancu. Ayo bilang sama Ibu, dalam menumbuhkan tuh maksudnya apa? Itu. Dalam menumbuhkan tuh Jangan pakai kata ungkapan. Gini aja deh, apa gerang kesimpulannya yang menurutmu nih, perbaikannya dari judulmu? Jangan pakai kata yang merancukan tadi. kalau menurut Ulun yang Ulun tanggapi mungkin pemanfaatan artificial intelligence Uh-uh. Ya. dalam kreativitas guru fikih
di MTS Intisyarul Mabarak, Bu. Jadi pakai teori apa tuh nanti? Masih belum tahu, Bu. Kada kawa kada tahu. Orang malah proposal tuh tahu dah pakai teori apa. Itu yang jelas kalau kamu menggunakan istilah kreativitas di situ maka wajib pakai teori kreativitas. Dan Ibu kasih tahu nih, kalau masalah kreativitas beberapa tahun ini udah udah jenuh penelitiannya, ya. Kreativitas itu menggunakan hal baru, gitu. Oke, misalkan kamu pakai kreativitas gitu. Ada yang baru nih dari penelitian kamu, ada AI-nya. Itu pembeda dibanding skripsi-skripsi tentang kreativitas dari kakak tingkat kamu. Oke. Terus pakai teori apa? Nanti kamu membedahnya. Harus dicari ya, Rahmat. Nanti hari Minggu ketemu Ibu, paling enggak sudah ada tuh dalam pikiran Nggih, Bu. maka teori apa. Teori itu tadi yang seperti sudah Ibu bilang, dia akan menguraikan fokus penelitian. Fokus penelitian ya diuraikan oleh teori menjadi pertanyaan penelitian yang nantinya ya pertanyaan penelitian itu akan menjadi judul subbab di bab 4. Nantinya juga akan menentukan tuh kesimpulannya. Kalau pertanyaan penelitiannya 3, berarti nanti kesimpulannya juga tiga poin tuh. Pemanfaatan untuk membantu pembelajaran. Nah, judulnya tuh kada kada muluk-muluk, kayak gini-gini aja. Nah, apa adanya sudah menggambarkan apa yang dikehendaki dari penelitian. Kita lihat Bang, ini dia pakai teori apa nih? Yang ini. Pertanyaan penelitiannya apa? Kalian ngikut layar Ibu kah? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Takutnya dia berhenti gitu. Nah, kita lihat pertanyaan penelitiannya apa. Di judul peran teknologi AI terhadap kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Nah, penelitian ini ingin melihat apa ya? Error juga nih yang nulis. Teknologi AI pada peran maksudnya mungkin. Teknologi AI pada komunikasi di era digital terhadap kreativitas mahasiswa. Apakah kecerdasan buatan AI dapat berfungsi sebagai alat pendukung dalam menyelesaikan tugas akhir atau memiliki potensi penghambat kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, serta apa risiko dalam penggunaan teknologi AI untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir? Nah, itu yang hendak dijawabnya. Itu yang jadi pertanyaan penelitiannya. Jadi kalau membaca jurnal, artikel, lihat yang ditekuninya. Pertanyaan yang dijawabnya dalam penelitian tuh. Itu dapat membantu kalian untuk menemukan pertanyaan penelitian. Kesimpulannya apa nih? Tidak selalu dapat negatif. Dia tidak pakai teori.
Sedanglah. Betul. Oke. Artificial intelligence. Mencari apa namanya, pertanyaan penelitiannya nih, supaya proposalnya bisa dibuat dengan mudah. Halo, Rahmat, masih terhubung sama Ibu kah? Inggih Bu, masih Bu. Nah, ini bisa jadi apa namanya, inspirasi nih untuk Rahmat. Judul yang ini, pemanfaatan teknologi AI dalam kreativitas pembelajaran apa nanti ya. Nah, jadi kreativitas pembelajaran itu nanti isinya bukan hanya kreativitas guru, Rahmat, tapi kreativitas siswa juga dijadikan objek penelitian. Kalau kreativitas guru aja kamu ini, dan jangan pakai kata dalam menumbuhkan. Ini kan dalam kreativitas pembelajaran aja nih, ya. Oh, dalam menumbuhkan. Ibu termasuk
yang kurang sreg kalau mahasiswa itu menggunakan kata yang mengandung ungkapan, ya. Karena kalau ditakuni, nya bisa kada tahu kayak itu. Nah, misalkan nih penanaman ya. Misalkan ditakuni pas waktu sidang, apa yang yang Anda maksudkan dengan penanaman? Lalu kebingungan menjawab, ya. Ih, kalau bisa menjawab kalau paham, kalau kada paham. Maksudnya tuh yang secara lugas, yang gamblang aja. Pengajaran kah? Pendidikan kah? Itu lebih lebih lugas maknanya, ya. Rahmat, kata menumbuhkannya tuh ditinggal. Pemanfaatan artificial intelligence dalam Rahmat ini mau PTK kah? Rahmat, atau menjelaskan saja, menggambarkan saja. Itu anu Bu, kuali Bu. Murni ya, tidak mengukur sebelum diberikan tindakan dengan sesudah, tidak ya. Inggih Bu. Oke, jadi pemanfaatan dalam kayak gini aja sudah. Pembelajaran fikih ya. Fikih di Inggih situ Bu. tuh waktu kamu observasi awal ya studi pendahuluan, berapa orang ada berapa guru yang mengajar di Madrasah Intisyar Rumah Barat? Berapa orang? Sekitar 15-an Bu. Jangan sekitar. Pasti dong angkanya, datanya. Ya, nanti kalau Ibu tanya lagi jangan sekitar lagi ya. Inggih Bu. Jumlahnya sekian, Bu. Nah, berdasarkan studi awal, studi pendahuluan, jumlah gurunya ada sekian di madrasah itu. Terus yang pernah memanfaatkan gini, jadi kamu bisa risetnya tuh yang pernah, yang sering, yang selalu, misalkan kayak gitu, secara frekuentatif, ya. Yang sering, yang pernah berapa orang, yang sering berapa orang, terus yang selalu berapa orang. Terus nanti kamu teliti yang selalu misalkan. Selalu dan sering misalkan. Jadi itu cara kamu apa namanya? Memastikan subjek yang akan kamu teliti. Ya, dalam pembelajaran, oke ini boleh fikih dulu. Tapi nanti bisa jadi ini kada fikih lagi di sini. Bisa jadi apa kayak gitu kan? Tergantung dengan eh, apa namanya nanti proposal kamu, ya. Jadi harus dipastikan nanti. Kalau sementara ini subjeknya ada berapa? Kalau sementara subjeknya 1 orang Bu. Astagfirullah. Gurunya 1 orang. Ulun menyambat 1 orang tuh yang mengajar fikih Bu. Iya, gurunya 1 orang aja. Yang ngajar fikih itu 1 orang. Inggih Bu yang di MTS itu. Sehari jin tuntung ikan penelitian. Kada usah 6 bulan. Kada usah belawas-lawas. Astagfirullah. Rahmat, rahmat. Pemanfaatan artificial intelligence. Pembelajaran. Ini aja dah dulu judulnya. Ya.
Jadi jangan ditentukan orangnya dulu. Kamu itu nanti kalau mau diteliti lain guru pikih jin gak ada apa-apa ay, asalnya suah makai. Misalkan nih tadi yang kriteria subjeknya, misalkan yang suah memakai, asalkan sekali aja jin yang suah memakai tetap pian jadikan subjek gitu. Makanya perlu tuh kriteria penentuan subjek. Pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran di Madrasah Intisyarul Mabarlah. Double R kah Intisyarul tuh? Atau sebutin aja R-nya? Kada Bu, satu aja intisyarul. Mm-mm. Di kecamatan apa? Kecamatan Orgadeng. Tinggi Bohor Gading. Laut Gading. Ini sementara judulnya lah, Rahmat. Nanti kita lihat lagi dalam selanjutnya. Semoga kita menemukan sesuatu yang menarik ya. Jadi bisa kita jual di judulnya. Biar sementara ini judulnya ini dulu ya. Bikin proposalnya. Jangan kecewain Ibu. Gimana Tinggi Bu, Rahmat? terima kasih. Mm-mm. Nanti teorinya bisa tadi pakai teori sistem pembelajaran ya. Atau pakai teori kreativitas pembelajaran. Kita lihat nanti yang mana yang bisa bisa dipasangkan di penelitian kamu nih teorinya. Ada pertanyaan, Rahmat? Tidak ada Bu, terima kasih. Oke, nanti kita lihat ya selama perjalanannya kayak gimana. Oke. Syamsul. Syamsul Mu'arif ya ini maksudnya. Pembinaan akhlakul karimah siswa melalui... Ini cari judul baru ya, Syamsul. Cari judul baru. Syamsul ada di sini. Nanti Ibu bantu Ada Bu. kok. Mm-mm. Ya, karena Ibu lihat di judul-judul kalian itu belum tercover yang untuk penelitian di pesantren tuh belum ada. Ya, Em, Samsul ada pernah ke pesantren nggak? Nah, pematang nih parak tabur kalau Oke Bu. soalnya ke pesantren yang parak-parak situ, misal pesantren di Bu, Bangkiling, boleh. misal lagi pesantren di RT. Oke, suah Bu. Nah, ada kada Anda melihat di situ yang pelatihan life skill, misal menjahit untuk perempuan, misal beternak burung puyuh, membuat tambak ikan. Nah, santri-santri di situ dilatih untuk dia bisa nantinya ketika dia terjun ke masyarakat punya life skill gitu, kemampuan, keterampilan untuk bertahan hidup. Biasanya tuh kan ada ya, yang di Bengkiling itu Ibu tahu ada tambak di situ, peternakan burung puyuh, habis itu madu kelulut. Nah itu, kalau dikambitin yang pertanian itu, pesantren yang ciri khasnya pertanian, dia ada kemampuan bertani di situ. Terus beternak. Nah, tertarikkah Samsul? Itu belum ada loh yang mengangkat. Dan biasanya kalau penelitian di pesantren itu pembimbingnya ibu sama Bapak Asul. Karena Bapak Asul itu S2-nya di penelitiannya pesantren. Gimana, Samsul? Tertarikkah?
Itu Ada dulu ya yang Bang. nyata-nyata nyaman diteliti, bendanya ada gitu, ya. Ada ibu yang tertarik. Munnya DRT itu boy ada aja kayak manu iwak lawan kambing. Hmm. Nah, mungkin kalau diteliti selain dari itu ada juga gitu. Misalkan yang ibu tahu ya di Namun itu untuk di ceweknya ada menjahit sama membuat kue. Bahkan mereka dibuatkan workshop gitu ya oleh Adaro, sejumlah pesantren termasuk termasuk yang di Ilung ya juga. Tuh bikin roti di situ. Ya, sekarang kan pesantren itu terbuka ya terhadap apa namanya lembaga dalam masyarakat gitu, tidak tidak merupakan sistem tertutup lagi gitu. Nah, nanti kamu bisa lihat di Open Knowledge Map ya ke apa namanya life skill di pesantren gitu. Gimana, Samsul? Gitu, Bu. Coba ya, ini waktunya masih ada kok. Kalau kalau kalian kan ada aja waktu luang yang bisa dimanfaatkan pas kada ke sekolahan, kada PPL. Nah, jadi harus kerja keras lah ya. Nanti kan kalian akan memanen hasilnya sendiri nanti. Kan kalian itu targetnya Mei itu sudah lulus, Mei tahun depan. Makanya nggak apa-apa habis-habisan sekarang ya, bekerja keras gitu. Tapi kalian jangan bekerja keras saja, harus bekerja pintar gitu. Nyusun strategi. Nah, kemudian kita lanjut ke Ruhi. Ruhi pengaruh media sosial terhadap persepsi remaja tentang ajaran Islam. Ini kayak Usuluddin, Ruhi ai. Pian jurusan apa? Ada lah Ruhi sini. Ada Bu, Ruhi jurusan apa gerang kuliah? IAE Bu. Nah, jangan Usuluddin. Baik, Apa nih ya? ajaran Kalau Islamnya ganti. kenapa? Halo, Berarti ajaran Islamnya ganti pendidikan agama Islam ya Bu. itu pragmatis ngarannya. Karida alasan timbul-timbul ganti. Misal kayak gini, santri dan media sosial. Nah, topiknya itu, tapi cari judulnya ya yang kira-kira ini relevan dengan apa yang pernah kamu alami atau lihat di lapangan ya. Banyak itu, cari jadi open knowledge map kayak tadi ya, santri dan media sosial. Pasti banyak tuh. Ya, Ruhi tertantang lah. Ruhi diamnya di mana gerang? Pun Bu, Mm. Di mana diamnya? namanya apa tadi Bu? Anu wi speaker ulun anu nih gangguin. Tubuh gabungan Rahmat aja. Ulun di rumah wi ini. Tadi tuh lawan Rahmat tadi Bukira. Lain Bu. Oke, duh kayak apa ini? Mendengar le sore Ibu. Padahal nggak Bu, tapi gimit anu speaker ulun nih bermasalah nih. Padahal 100 deh belum punya. Tinggalnya di mana, Ruhi? Ulun di Tambelangan Bu. Tambalangan. Pesan. Coba cari pesantren, misalkan mau. Em, santri dan media sosial. Bahkan kita lihat di open knowledge lah santri. Misalnya mau ya, ibu tidak memaksa, jangan dibilang ibu memaksa. Oke. Belum ada di penelitian kakak tingkat kalian sebelumnya tuh belum ada ini.
Kan pesantren itu ada yang punya kebijakan yang santri nggak boleh pakai ini ya, nggak boleh megang HP selama di pondok. Nah, tapi kan itu tidak tidak serta-merta menjadikan mereka terasing kan dari dunia dunia maya sama sekali. Kan ada santri itu punya media sosial gitu. Nah, gimana penelitian-penelitian yang terkait antara santri dan media sosial? Sebentar. Peningkatan kapasitas pembelajaran santri melalui pelatihan pemanfaatan tidak. Sosialisasi pemanfaatan internet tidak. Penggunaan media sosial di kampus. Penyuluhan media sosial. Oke, masih belum pas. Kita cari yang lain. Ini masih sedikit. Nah, pengabdian literasi digital. Pengabdian. Peningkatan kesadaran PKM. Pelatihan. Tes praktik sosial. Karakter santri. Strategi komunikasi pemasaran telah kebijakan. Ini tahun tadi sudah ada tentang segregasi. Penelitiannya, segregasi itu pemisahan ruang kelas ya. Bukan pemisahan ruang kelas ya, pemisahan tempat belajar gitu. Kan kalau di pesantren pesantren umumnya itu kan laki-laki dan perempuan dipisah. Jalannya aja biasanya jalan masuk ke tempat belajar itu pun dipisah. Jalan menuju masjid juga dipisah. Tahun tadi sudah ada nih penelitiannya kuantitatif tahun tadi. Strategi komunikasi, program tahfiz, fungsi program pesantren, komunikasi penguatan life skill. Ini yang tadi siapa tadi ya? Samsul, penguatan life skill santri. Nah, melalui nanti dilihat di tempat pesantrennya tergantung dengan hasil studi pendahuluan ya. Kita kembali ke tadi. Peran santri untuk melawan hoak. Hoak, berita hoak. Hoak, apa sih bacanya? Hoax. Hoax. Welcome. How are you today? Hoaxes. Hoaxes. Oke, peran santri dalam melawan hoax, berita hoax, berita yang tidak sebenarnya ya. Peran santri, media sosial dan perilaku keberagamaan santri remaja. Coba Bang ini. Media sosial dan perilaku keberagamaan santri remaja di pondok pesantren. Ruhi, gimana, tertarik Kak Ruhi? Media sosial dan perilaku santri, bisa. Intinya cari judul lain ya. Strategi pemanfaatan media sosial.
pengaruh media sosial WhatsApp terhadap kinerja pondok pesantren. Memahami peraturan privasi komunikasi santri. The role of santri. Kajian konten media sosial untuk penguatan literasi dakwah Islam. Kayak gini ya caranya, Ruhi, mencari inspirasi. Bisa? Bisa, Insyaallah, Bu. bisa nggak? Nanti dicoba lagi ya. Nggih. Pokoknya sampai dapat. Perilaku bermedia sosial. Nah, kalau meneliti perilaku bermedia sosial, ini kamu sumber data pokoknya itu, lihati sosial media santrinya, misalkan nyebisi TikToknya tuh dianalisis. Baru nanti dikonfirmasi dengan wawancara si santrinya tuh. Jadi data pokoknya tuh ya konten media sosialnya, TikTok kah, YouTube kah, Facebook kah, kayak gitu, Rohi. Jadi cari judul itu yang dari judul itu tergambar permasalahannya, terus tergambar juga siapa subjek yang diteliti, objeknya apa, sehingga nanti kita mengerjakannya mudah. Jadi kita mencari masalah penelitian itu yang bisa dikerjakan. Jangan mempersulit diri sendiri. Contohnya tadi Rahmat. Iya, mempersulit diri sendiri aja dalam menumbuhkan. Karena ditakuni kayak pecaran tahu sudah tumbuh kayak apa. Nah, ya. Memangnya belum tumbuh sebelum ada pemanfaatan AI. Terus seberapa tumbuhnya? Ya, itu jangan mempersulit diri sendiri ya. Gimana Ruhi? Apakah ada keinginan untuk atau ketertarikan untuk meneliti permasalahan ini, permasalahan santri dan media sosialnya? Kayak apa yang menggunakan, apa saja medianya, ya. Nanti kita cari bersama teorinya apa. Kalau di sini Pang kita lihat kesimpulannya apa? Nah, coba lihatlah. Memberi kebijakan membolehkan santri bertujuan untuk mengetahui pengaruh. Oh, berarti ini dia harusnya mengukur nih. Menjelaskan mengenai apa saja pengaruh. Menganalisis perubahan perilaku santri. Nah, kada lulus juga nih anunya. Dipadakan hendak mengetahui pengaruh. Ternyata metodenya kuali. Kada diukur nih. Cari penelitian yang lebih benar. Tetapi penelitian ini bisa dimasukkan, tapi analisis kekurangan penelitian ini apa? Nah, jadi pian kada mau empati metode orang yang salah, tetapi bisa memberikan alternatif penelitiannya lain yang secara tepat gitu. Masalahnya apa? Metode penelitiannya apa? Ya, analisisnya apa? Nanti kesimpulannya apa? Bandingkan lawan kesimpulannya ini nih kayaknya dampak positif negatif nah hasilnya ada perubahan perilakunya tata keramanya berubah, kecanduan media, kurang interaksi dengan santri dan lingkungan. Kalau tertarik ini nanti kita sama-sama cari teorinya apa ya, putuskan nanti ya Ruhi. Nggih, Bu. Coba terus kita lihat Muhammad Ramadhani, pemanfaatan teknologi artifisial.
Pemanfaatan teknologi artificial intelligence pada proses pembelajaran sejarah. Muhammad Ramadhani, ada di sini kah? Maulid, Bu. Ada Bu, ada. Oke. Ya, ada Ada. sudah. Ini Muhammad Ramadhani, Ibu. Karena topiknya sama lawan Rahmat lah. Nah, pemanfaatan sama nah. Cuman satunya sama sebenarnya. Tapi kita lihat nanti Rahmat itu pakai teori apa, Ramadhani pakai teori apa. Kenapa harus di Man 2, Ramadhani? Karena bulan semalam Bu ya, ada ke Mandua, habis itu ada mandiri juga lawan gurunya sama mahasiswanya tentang kurikulum sekarang nih dulu. Mahasiswa? Kurikulum yang hanya sama siswanya, Bu, siswanya. Oh, sama siswa. Oke. Sama siswa. Oke, sama siswanya di sana. Terus kan ulun berpun masalah kurikulum yang wah ini Bu yang hanyar nih kan ada lagi agama, terus IPS sama IPA yang adanya teknik komputer dan jaringan, terus multimedia, meba, pertanian. Nah, jadi ulun tuh kebetulan pandir lawan yang pengurusan yang di TKJ. Terus untuk ini juga kayak apa pembelajaran sekarang tuh berkisah-kisah sharing gitu, Bu. Kan di angkatan waktu ulun dahulu kan belum boleh main HP, sedangkan ini kan diperbolehkan segala macam. Terus untuk ini juga untuk penggunaan AI kayak apa juga, swakadah juga, mencoba aplikasi ChatGPT segalanya. Kan cara cepat ya gitu-gitu kayak itu guys, berkisah hanya kayak terbantu segala macam. Terus ulun berpandir pulang ke gurunya SKI ini guys. Gurunya ini anumnya juga guys, nyaran aja. Terus ya beliau sejujurnya ada beberapa dampak positifnya ada, terus ada dampak negatifnya kayak itu, Bay. Untuk dampak positifnya nih, ya ada beberapa siswa yang memanfaatkan yang AI ini biasa mengembangkannya lagi, pakai pola pikirnya sendiri kayak itu. Kada apa yang disajikan AI itu langsung dijadikan jawaban. Ada juga siswa yang sebaliknya kayak itu, Bay. Jadi ulun tuh kayak coba aja kayak itu pernah mengajukan judul yang berkaitan dengan yang ulun semalam pas pandiran di sana juga. Kalau di ACCP-nya alhamdulillah kayak itu hendak melanjutkan aja kalau kayak nah cari judul ini sambil mencari Halo? Apakah kalian masih bisa mendengar suara Ibu? Mohon maaf di tempat Ibu sedang mati lampu sehingga otomatis gangguan sinyal juga. Apakah bisa mendengar suara Ibu? bisa Bu. Oke. Oke ya. Aduh, ini sekawannya nah kita. Tadi Ramadhani terputus ya. Oke, Ibu sudah mengerti. Hanya saja nanti perlu dipertajam ya. Kita lihat saja ini dulu ke depannya. Nanti kita tunggu apakah yang bisa diungkap dari penelitian ini. Jadi baik Rahmat maupun Ramadhani ini memotret pemanfaatan AI ya. Ada yang di Intisyar Rumah Barat, ada yang di Man 2. Kalau Intisyar Rumah Barat ini punya karakteristik lokasi yang agak jauh dari kota, ya. Kemudian juga
ya reputasinya itu, kalau boleh Ibu bilang reputasi ya, itu di bawah daripada MAN 2. Betulkah seperti itu? Jadi kesimpulannya ya, kita coba saja dilanjutkan baik Rahmat, I maupun Ramadhani. Ya, kita coba lanjutkan saja. Nanti dalam perjalanan tentunya akan kita lihat apa yang bisa diungkap ya dari adanya penelitian ini, sehingga bisa kita masukkan nanti ke dalam judul untuk membuat judulnya lebih menarik dan sesuai dengan apa yang hendak dijelaskan oleh penelitian ini ya. Kalau tadi cerita Ramadhani jadinya lebih banyak mengungkapkan dampak ya dan bentuk pemanfaatan teknologi. Halo, Ramadhani? Tinggi, Bu. Kita sambil jalan aja. Karena Sama memang itu, Bang, Bray. penelitian Bingung antara kita memang kalau penelitian kualitatif itu sambil jalan. Ya, sambil jalan. Lihat teori, lihat penelitian terdahulu nanti. Yang penting teorinya harus ketemu dulu. Kamu pakai teori apa? Gitu kan. Inggih, Bu. Terus ke 4 betakun boleh gak, Bu? silakan. Untuk kajian teorinya tuh, Bu, selain di Google e-book tuh, Bu, di perpustakaan ada lah, Bu, yang mengkaji tentang AI kayak itu, Bu. Nah, kalau AI itu kan yang apa namanya termasuk topik yang baru ya. Ibu khawatirnya nggak ada buku cetaknya di perpustakaan. Jadi kalau tentang AI, tetapi kalau judul besarnya ya pasti ada. Misalkan kamu mau cari buku tentang pembelajaran pasti ada. Terus buku tentang media pasti ada. Tapi kalau hendak mencari nang ada tulisannya AI, itu ibu sanksi am. Ya, jadi cari yang payung ganalnya. Oh, inggih, Makanya inggih, Bu. kemarin si Rahmat pakai D. Ada kak Bu teori uang saku di buku anu tuh? Mana ada teori uang saku? Yang ada itu kan uang saku itu bisa dipandang sebagai stimulus ya, pemancing gitu. Stimulus ya. Kalau dalam teori belajar behavioristik kan ada stimulus, ada respon gitu kan. Jadi bisa itu dipakai. Tapi kalau mencari teori uang saku mana ada ya. Oke. Terus jelas ya Ruhi Ramadhani. Inggih, jelas, Bu. Makasih banyak, Bu. Muhammad Rida, persepsi masyarakat di Sungai Anyar, Desa Sungai Anyar tuh Kaluang kah, Rida? Inggih, Bu. Yang masuk Sungai Rukam tuh yang Tugu Iwak itu kah? Inggih, Bu. Yang Hmm. masuk Tugu Iwak ya. Ibu tertarik sih ya punya Rida ini. Cuman kalau di Sungai Anyar itu ibu lihat tuh kalau ibu lihat aja ya dari rumah masyarakat di sana, termasuk yang rata-rata dalam artian pina orang kada tidak cukup beragam kayak tenah apa tingkat kehidupannya. Kalau di Sungai Anyar tuh, nanti lihat cek ke data desanya deh, Rida. Rida ini kan orang Kalua kah, Rida? Inggih, Bu, orang Kalwa. Pernahkah Anda itu keliling ke daerah Batangbanyu, terus Hariang, yang daerah pedalaman itu? Agak ke dalam sih menurut ibu ya. Pokoknya kampungnya itu nggak luas banget gitu, tetapi di situ itu rata-rata
kalau dilihat dari rumahnya itu memprihatinkan gitu, tidak. Nah, Nggih, kalau kita melihat ini kan kesejahteraan sosial nih, berarti kan ada kaitannya dengan taraf hidup nggih, dan Bu. tingkatan sosial kan, yang menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas. Nah, misalkan anak di Padahkan Sejahtera itu kan ada perpindahan nih, ada mobilitas sosial dari yang menengah ke bawah menjadi menengah ke atas misalkan. Yang dari yang di bawah Nggih, meningkat gitu. Itu kan ada mobilitas sosial. Nah, memang Ibu ingat sekali dulu ada pernyataan ya dari seorang tokoh masyarakat, beliau punya pondok juga ya, ulama karismatik. Beliau mengatakan bahwa dalam dalam pertemuan itu ya, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu mengubah nasib. Nah, itu ya yang dalam teori dikatakan mobilitas sosial ya. Misalkan nih anaknya dari anak orang miskin lah kita katakan ya. Kemudian dia sekolah. Nah, dengan sekolah dia punya keahlian. Nah, dengan punya keahlian dia bisa mendapatkan tempat di masyarakat yang memanfaatkan keahliannya itu. Sehingga dengan dengan otomatis kesejahteraannya membaik. Nah, ada mobilitas sosial itu. Itu yang harus pian temukan. Adakah ada subjeknya yang kayak gitu di Desa Sungai Anyar? Ada kada? nggih, Bu. Nah, bila ada, hanya pian takuni itu masyarakat di situ. Kayak apa persepsinya, pandangannya terhadap fenomena mobilitas sosial itu? Gimana, Rida? Terbayangkah maksud Ibu atau dalam pikiran Rida? Eh, Makanya kalau jar ibu sanksi kalau di Desa Sungai Anyar itu ada, soalnya dilihat tuh budil rata-rata aja kayak itu. Nah, nggih, tidak ada yang ke eh, ketimpangan lah istilahnya. Ini kan di bagian dalam sana tuh nyata benar ketimpangannya, Rida ay. Ya lo kalau pernah nih Rida ke dalam-dalam situ, nggih, Bu. gimana tuh Rida? Bisa kada menemukan yang jar ibu tadi? Belum Bang, Boy. Ini kayak apa? Maka proposalnya hendak deh tanggal 12 Oktober. Nggih. Ya betul. Bagus topiknya, tapi temukan yang tadi. Nggih. Mau lanjut? Lanjut. Oke, Ibu dukung ya, Ibu dukung banget. Nanti Ibu bantulah teori mobilitas sosialnya. Ibu nyariin teori mobilitas sosial. Semangat ya Rida ya. Di Refki, peran guru akidah akhlak dalam meningkatkan kesadaran beragama di sekolah MTS Miftahuddin, Kecamatan Jenamas. Latar belakangnya apa mengangkat judul ini, Refki? Kenapa jadi guru akidah akhlak? Kenapa topiknya meningkatkan kesadaran beragama? Terus kenapa harus di MTS Miftahuddin? Karena gue di sekolah di MTS di sana tuh gurunya bisa kada tapi masuk kayak itu nah di pelajaran akidah akhlak bisa pada CD-nya kan ada itu nah cuma ada yang tidak masuk kayak itu. Tawaleh kena Refki menyajikan hal-hal yang kayak itu di hasil penelitian.
Nyata-nyata sih dan kada tapi masuk kayak anak meningkatkan kesadaran beragama. Perannya Itu apa kan jadinya? itu kan dahulu ibunya anu gue binian wah ini ujar berganti pas sudah lakian. Aduh, kayak apa nih? Dalam meningkatkan itu nah yang jadi rancu. Kayak Pak Repki meyakinkan sebelum ada diajar gurunya itu dengan sesudah diajar gurunya mengukur kesadaran beragama tuh. Sehingga kalau dipadahkan peran guru ini meningkatkan kesadaran beragama siswa. Kalau lah kayak itu. Mau ukur kesadaran beragama kayak apa dulu? Mukulnya tuh gue di melihat dari anak muridnya senang Sidin ajarkan tuh kayak Sidin kan masuk sudah jadi anak muridnya kan kayak kada kawa mano mobil pelajaran Sidin tuh nah betang tuh Sidin memang dikti keluar ada penjelasannya lalu kan anak muridnya kada kawa melangkap. Nah, kesadaran beragama tuh apa dulu definisinya? Tahu orangnya aja kada tahu. Orangnya kada tahu, Bian. Kayak apa hendak mengukur si orang nih seberapa. Beratnya berapa, tingginya berapa. Orangnya aja kada tahu. Terus kenapa sehingga harus di penelitiannya tuh harus di MTS Miftahuddin Refki? Kenapa alasannya harus di tempat itu? Karena gue apa penelitiannya kan- kayak kayak betakan tuh kan ulun ada kepala sekolahnya tuh di betakan tuh patuh lan Sidin lah itu kalau kau minta anu ya kan guru nang akidah laknya tuh minta bantuan. Belum kuat nih Refki. Pertama Refki tidak bisa menjelaskan kenapa harus apa apa kesadaran beragama itu Refki tidak bisa menjelaskan. Jadi otomatis kada bisa nih meyakinkan kenapa harus topik itu yang diangkat. Terus ada kata yang membuat rancu judul dalam meningkatkan. Kalau dalam meningkatkan kan harus diukur berarti. Sehingga benar-benar akan membuktikan nih meningkat gitu. Sebelum dan sesudah tindakan atau adanya fenomena gitu. Terus alasan memilih sekolah tadi belum meyakinkan ya. Kalau misalnya ganti sekolahan mong bo, Kenapa alasanmu milih sekolah? Harus karena dijelaskan. kan kada meyakinkan kan ya kada meyakinkan kalau misalnya ulun mampir di ka amunta ini bang bo ya bo tapi ulun belum kada suah bang bo ya ka sekolahnya lagi. Kesadaran beragama tadi tahulah. Habis itu adalah melihat kesadaran beragama siswa kayak apa di sekolah yang kamu tuju tuh. Orang itu jadinya kalau hendak meneliti ini, misalkan meneliti kesadaran beragama, harus sebelum ke lapangan itu harus tahu dulu kayak apa mengamati kesadaran beragama. Kesadaran beragama itu apa gerang. Sehingga waktu ke lapangan, pinandu. Kawa studi pendahuluan. Oh, memadahakan misalkan kenapa jadi studi ini dilakukan di Madrasah X? Karena di Madrasah X itu kesadaran beragama siswa itu paling tinggi dibanding dua sekolah di sekitar itu. Misal kayak itu. Atau kesadaran beragamanya paling rendah. Kesadaran beragama dulu kamu harus tahu.
Hanyar kawa studi pendahuluan. Tadi kan kada kau menjelaskan. Ada lagi argumennya, Rifki? Ada lagi boy. Berarti cari judul Eh, bahasa apa, Bo? Intinya Atau kayak apa? jelas. Kan kada kawa. Anda tidak bisa menjelaskan kesadaran beragama itu apa. Jadi fenomena yang Anda lihat di lapangan, yang Anda beri nama itu fenomena kesadaran beragama, kada sesuai tadi. Karena ya pin kada tahu kesadaran beragama itu apa. Kesadaran beragama itu kada kawa diukur dengan observasi. Kesadaran itu dalam jiwa. Jadi kita hendak tahunya tuh ditakuni, wawancara gitu. Hendak mau ukur, olah angketnya, instrumennya. Kayak apa hendak mau observasi. Amun bendanya tuh kada kelihatan gitu nah. Mengobservasi kerapihan siswa berpakaian bisa. Kita observasi kan. Gitu. Atau mengobservasi keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kawa kita lihat pakai mata. Tapi kalau kesadaran beragama, ingat dulu kalau di mata kuliah evaluasi kan Ibu bilang, alat evaluasi itu yang valid itu tepat mengukur apa yang hendak diukur. Mengukur panjang dengan meteran. Ya, jangan lawan timbangan. Cari aja. Ya, Rifki, insya Allah ada kok nanti. Hendak Nggih, Bu. dimanapun, ya mau dimanapun gak apa-apa, tapi jelas masalahnya. Nggih. Terus pastikan kamu sudah memahami betul-betul ya istilah yang kamu tuliskan pada judul. Terus muhda, peran guru pendidikan agama Islam. Islam dalam penanaman pengajaran sikap toleransi beragama antar siswa di SMPN 1 Paku, Kecamatan apa, Muda? Kecamatan Paku, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur. Barito Timur. Sudahkah dimasukkan penelitian terdahulu punya Nur Ajijah semalam? Ada. Peran guru pendidikan agama Islam dapat Bisaina Kecamatan Pakunya ditinggalkan karena sudah mewakili kan Paku. Oke. Buat ya proposalnya bagus-bagus Muhda. Ini kalau Muhda di sana nanti kita atur lah teknisnya supaya nanti belangkonya biar Muhda tuh buat ya selengkapnya, baru Muhda tanda tangani, baru di scan, kirim ke Ibu scanannya karena Ibu tanda tangan, lalu Ibu scan lagi nanti ya. Seperti itu caranya. Supaya Iya, Bu. supaya praktis lah gitu, supaya mudah. Kemudian Rifki, hubungan kepribadian guru pendidikan agama Islam, hubungan kompetensi kepribadian guru pendidikan agama Islam. Kompetensi ya tambah Rifki. Hubungan kompetensi kepribadian guru pendidikan agama Islam terhadap sikap keagamaan siswa di SMP Negeri 9.
Ini kenapa jadi sikap keagamaan, Rifki? Sikap keagamaan itu apa? Terus apa saja indikatornya untuk Muhammad Rifki? Sikap keagamaan tuh kayak perilakunya, Bu. Ikam yang tahu. Menurut teori apa? Jangan kita mendefinisikan sendiri. Kalau kompetensi kepribadian guru kan ada itu definisinya, indikatornya jelas. Ini yang sikap keagamaan nih, nah. Pengertiannya apa ya menurut teori, terus indikatornya apa? Itu PR banget tuh. Silahkan buat proposalnya, dan apabila mau berubah nih, ini kan kompetensi kepribadian guru, itu kan variabel X kan, sikap keagamaan variabel Y. Jadi nanti kalau misalkan hendak merubah variabel Y, ya boleh aja. Tadi asal jelas teorinya, indikatornya apa, karena nanti berdasarkan indikator dan subindikator itulah akan dibuat angket, ya. Jelaskah, Rifki? Nggih, Bu. Katrida, peran guru dalam penanganan perilaku resistensi belajar anak hiperaktif. Ini bahaya loh, Katrida, memadahkan anak orang hiperaktif. Apa ini? Dasarnya itu apa? Kita kan bukan psikolog, bukan psikiater gitu yang bisa memvonis anak orang. Atau adakah di situ, Katrida, yang dari surat psikolognya adalah yang memadahkan anak ini hiperaktif? Adalah. Izin Bu, kadeda pang Bu Jangan wani-wani memadahkan anak orang hiperaktif. Amun kadeda. Soalnya kan ini kalau memadahkan apa namanya penelitian ini penanganan perilaku resistensi belajar anak hiperaktif, berarti kan nanti subjeknya itu termasuk siswa yang hiperaktif. Nah, kita kadang kalau memadahkan siswa itu hiperaktif kalau kayak di surat psikolognya. Ya. Peran guru, kalau saran ibu ya, Katrida, ini bisa pakai ini dulu judulnya, nah. Strategi guru dalam penanganan perilaku resistensi siswa. Siswa di tuh. Ini aja dulu ya. Jadi cari teorinya. Ya, nanti di teori itu ada teori strategi, ada teori resistensi. Supaya nanti Katrida dalam pengamatannya bisa tuh memadahkan nih. Yang resisten itu begini, begini, begini. Jadi pas mengamati kan nyaman nulisnya hasil pengamatannya. Ini kalau kita turun lapangan, yang kita hendak amati kita kada tahu kayak apa. Harus tahu dulu bandanya, ciri-cirinya, hanya kawa kita turun lapangan. Strategi guru dalam penanganan perilaku resistensi siswa di Miss Al-Mujtahidin Desa Kayakah, Kecamatan apa? Amuntai Selatan, Bu. Sahri, ini sudah fix ya Katrida buat proposalnya. Nanti jika pun ada perubahan di tengah jalan ya nggak apa-apa, asal permasalahannya tuh kita sudah tahu gitu. Mau melihat cara yang dilakukan guru untuk menangani resistensi siswa. Itu aja. Problematika guru pendidikan agama Islam pada transisi kurikulum. Bagus nih. Di SMPN 4 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini Sungai Malang kalau saya re.
Sopi. Kabupaten Hulu. Yalah Saire. Di Sungai Malang ya lah. Kareda kah Sairinya. Muhammad Sapitra. Sapitra, mohon maaf ini tidak bisa di ACC ya. Inggih, Bu. Aduh, Sapitra. Kemarin itu kan Ibu sarankan yang ada e-learningnya gitu. Apa ya? Izin, Mbak, kalau ada e-learning ada judulnya, Bu. Kenapa? Judulnya penggunaan e-learning dalam faktor pendukung pembelajaran fikih di MTSN 12 Tabalong. Apa nilai ini, Bu? Kayak ada sesuatu yang belum klop. Padahal menarik kalau di MTSN 12 itu, di mana dia itu kan sekolah yang letaknya itu tidak strategis, ya kan, Sapitra? Inggih, Bu. Inggih. Habis itu dia harus setiap tahun banjir, ya kan? Sudah ditauk, tapi dia survive-nya apa? Dengan segala cara dia berusaha nih mengadaptasi dirinya ya, sekolahnya itu supaya bisa bersaing dengan sekolah lainnya ya. Misalkan orang kawa pakai apa namanya asesmen dengan internet tuh, ibu kan ingat apa ngarannya? ANBK ya, lupa deh namanya apa. Inya kawa juga di situ. Bahkan waktu itu pimpinannya ini mengupayakan supaya jaringan internet di situ lancar ya. Nah, jadi itu bisa upaya adaptasi misalnya, upaya adaptasi dalam rangka apa ya? Upaya adaptasi MTSN 12 Tabalong. Ini aja dulu sementara judulnya. Upaya adaptasi MTSN Tabalong dalam menghadapi tuntutan sebentar, kita carilah di Open Knowledge adaptasi madrasah, lihat. Dan ini mereka itu adaptasinya dengan apa? Meningkatkan prestasi siswanya. Misal, ekstrakurikulernya itu dibanyaki, terutama waktu zaman Ibu Siti Mas Amah. Diperkaya tuh eskulnya, sehingga kegiatan siswa di sekolah tuh aktif. Terus mereka diikutkan lomba-lomba. Ya. Daya saing madrasah aja kayak supaya bagus nih judulnya. Mana ya? Daya saing. Ada teorinya tuh daya saing. Ya. Daya saing madrasah dalam bentar ya, daya saing madrasah. Nanti kamu bercerita aja tentang upaya yang dilakukan oleh personel di sekolah ya. Daya saing madrasah. Oke. Waktu Padlan di sana, Sapitra waktu kamu dulu sekolah di situ, capseknya siapa? Ibu Ida Rahme, Bu.
Oh iya, habis Ibu Ida Rahmi itu baru Ibu Siti Mas Amah, ya kan? Nggih. Mm-mm. Nah, pas waktu Ibu Mas Amah itu yang era kepemimpinan beliau, yang ekskulnya tuh ditambah lagi sampai apa namanya prestasi siswanya itu terus dihasilkan dari siswa-siswa mengikuti lomba ya kegiatan ekskul itu. Nah, coba lihat di sini. Nah, banyak sekali kan strategi madrasah dalam meningkatkan daya saing. Tuh. Nah, daya saing. Terserah kamu nanti pilih antara daya saing dengan adaptasi madrasah. Ya, Sapitra. Nggih, Bu. Coba lihat nih. Kalau adaptasi juga banyak upaya adaptasi madrasah. Nah, menarik deh pokoknya MTSN 12 tuh banyak yang bisa diceritakan dari madrasah yang cukup unik itu ya. Nah, kan ada juga tuh tentang adaptasi. Upaya guru tahfiz meningkatkan kemampuan pendidikan kedisiplinan bagi santri asrama, kinerja guru bimbingan, strategi meningkatkan mutu, pakai sekolah meningkatkan kedisiplinan. Kan? Satu mata lagi Ampi. Nah, adaptasi madrasah. Terserah nanti Padlan pilih antara dua itu. Padlan lagi. Sapitra. Ya, Sapitra. Nggih, Bu, antara adaptasi madrasah sama apa tadi, Bu? Atau adaptasi atau daya saing. Pilih satu. Adaptasi atau daya saing mula? Ya, pilih salah satu aja. Ya. Nanti sesuaikan dengan hasil studi pendahuluan. Apa yang kamu ketahui itu datanya kira-kira cocok dengan data daya saing atau data adaptasi. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Itu ada siapa lagi yang belum nih? Sapitra, Muhammad Padlan, oke ya Padlan. Sedikit lagi lah kita. Padlan, partisipasi masyarakat dalam pembinaan, dalam jangan pembinaan, dalam pendidikan Islam aja ya, Padlan. Halo, Padlan. Dalam pendidikan Islam ya, nanti terserah dalam perjalanan nanti mau berubah redaksinya, tapi ini dulu partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam, ya, atau pendidikan agama Islam, gitu. Pendidikan Islam ya pendidikan agama Islam gitu kan. Kecamatan Telaga Mas. Bisa, Bu. Hah? Desa lah? Bisa Telaga Mas, kecamatannya dan Panggang. Kecamatan Danau Panggang. Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten. Nah, ini ya. Nanti di latar belakang masalah, Padlan bisa memfokuskan tuh. Ya, setelah latar belakang masalah kan dikisahkan tuh. Pendidikan agama Islam tuh kan ada pada keluarga, habis itu sekolah, masyarakat. Nah, Padlan ini mau menelitinya nanti difokus penelitiannya, ya difokuskan bahwa penelitian ini nanti mau menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pendidikan agama Islam formal. Misal gitu. Ya, kan formal berarti kan di lembaga pendidikan yang berjenjang. Baik itu swasta maupun negeri. Jadi bukan yang di majelis taklim kemarin. Ya, Padlan. Enggak, tapi ada anak takon-takon Bu. Apa-apa. Silakan. Jadi misalnya ke madrasah nih Bu, ke pendidikan formal.
Mm-mm. Karena bila misalnya maulah laporan hasil penelitiannya, itu latar belakang objeknya ini ke madrasah itu kah? Gambar lokasi dong. Kan ini di Telaga Desa Telaga Telaga Mas. Mas atau Jadi profil Desa Telaga Mas. Telaga Mas. Kenapa kok jadi di desa ini kan? Oh, nanti kamu yakinkan bahwa memang Telaga Mas ini luar biasa masyarakatnya dalam memperhatikan gitu lembaga pendidikan untuk anak-anaknya, untuk masyarakat di sana. Bahkan sampai lengkap kan, sampai MA gitu. Padahal daerahnya cukup jauh dari mana-mana. Gimana, Ada lagi, Fadlan? Bu. Ada lagi pertanyaan Boleh, sila. tentang partisipasi masyarakat nih, Bu. Ada teorinya, Fadlan. Ada yang teori baca di partisipasi. jurnal, ada yang baca di jurnal, bentuknya itu ada partisipasi finansial, material, akademik, kultural, lawan evaluasi. Salah satu misalnya ulun pakai itu misalnya yang dibahas kada apa lah, Bu. Nah, jadi gini Fadlan, itu kan teori loh, yang banyak teori. partisipasi tadi. Nanti yang kamu berbicara itu ya, yang di hasil bab 4 itu hanya yang kamu lihat senyatanya di lapangan. Jadi jangan dicari-cari, nang kada ada di teori. Teorinya tampilakan di bab 2 tuh. Teorinya secara teori kan partisipasi ada ini. Tapi pas pian di lapangan cuma ada 3 aja partisipasi masyarakat, yang 3 tujuan dikisahkan, jadi jangan ada. Oh iya, kalaunya lagi, Bu. Itu kan partisipasi yang diteliti ini pakai sampelnya, berarti masyarakatnya pilih seorang atau kayak itu kah, Bu, atau Pertanyaan bagus. Jadi jangan sampel Fadlan, kamu ini kan kualitatif kan? Kualitatif. Subjek, jangan sampel. Jadi ada teori metode yang mengatakan bahwa cara kita menentukan subjek penelitian itu dengan sengaja, purposif ngarannya. Jadi kita hendak memilih, kita hendak menakuni si ini karena ini alasannya. Misalkan karena si Din tentang tetuha di kampung, nang umuran hidup di situ, kawan menjelaskan. Bahar itu matan aku halus di sini Sidin Haji anu itu pang nang pinang perhatiakan banget nah lawan masyarakat ini sakira bisi madrasah Sidin. Kita memilih ngarannya purposif, tapi ada juga nang secara orang tuh pakai teknik snowball sampling. Jadi kita takuni tadi si A, kita takuni pulang si A nih. Siapa lagi Pak yang kawa ulun datangi? Si Anu aja Sidin. Kita datangi si Anu. Tuntung wawancarai si Anu, siapa lagi panang tahu nang masalah ngini nih. Si Anu aja nang itu snowball sampling ngarannya. Makanya ibu kadinak lagi melajari nang metode penelitian buhanmu sudah tuntung deh. Sudah sakti-sakti deh. Itulah. Jelas Fadlan? Iya, jelas, Bu. Oke, kemudian Syabri. Yang 2 ini kain aja lah. Asa dah panat deh ibu berduduk. Terima kasih atas perhatiannya ya. Insya Allah hari Minggu ibu ke Amuntai, Minggu siang lah ya, jam 1-an untuk kalian ibu luangkan waktu ya, semoga kita bisa ketemu. Bu, ulun belum juga, Bu. Siapa? Muhammad Rizky Ansari, Bu. Oh iya, nanti ya. Nanti. Iya, Bu. Iya, Bu. Di sini kerja demelis kah, Pian? Setelah Sapitra, Bu. Sapitra. Oh, iya. Maaf ya, terlewatkan oleh Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, makasih dulu ya untuk semuanya. Sudah ajan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Yo. Ya, Bu. Makasih, Bu.